Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kembali di podcast kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Design Thinking. Tapi sebelum kita masuk pada topik pembahasan, mungkin mari kita perkenalkan dulu ya. Karena kalau nggak kenal itu maka nggak sayang, katanya sih gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Rukoya, saya mahasiswa PPG Prajabatan 201 dari kelas PGSD 06. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah, saya dari PPG Prajabatan PGSD 06. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Febrianti, saya dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 06. Halo, perkenalkan nama saya dari Kirisma Diarwan, kelas PPG 06 PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sekarang karena kita udah kenalan nih. Ini mbak-mbak yang cantik-cantik dan ganteng, mas-mas yang ganteng ini adalah narasumber kita pada hari ini. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada pembahasan. Apa sih menurut kalian design thinking itu? Mungkin dari narasumber ada yang mau menyampaikan? Ya, mungkin dari saya. Untuk secara garis besar, design thinking adalah tahapan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga terciptalah sebuah produk yang sesuai atau terciptalah solusi yang sesuai untuk masalah tersebut. Mungkin dari mbak-mbaknya ada yang mau menambahkan? Menurut saya design thinking itu suatu tahapan untuk mencari solusi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau konsumen. Oke. Nah, jadi ini menurut narasumber, jadi design thinking itu adalah kita itu mencari solusi gitu dari kebutuhan seseorang gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Kemarin kelompok kita sudah mewawancarai seorang narasumber. Nah, di sini kita itu mengambil dari kalangan pelajar. Mungkin sebelum masuk pada inti pembahasan, mari kita simak dulu bersama video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Febrianti dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, saya sekarang bersama narasumber yang saya temui saat pulang sekolah. Halo, namamu siapa? Zat Ramadan Al-Ghani. Kelas berapa? Kelas 6. Sekolah di mana? Sekolah di SDN 1 Mulyorejo. Sekolahnya full day atau tidak ya? Enggak, masuknya sampai Sabtu. Masuk sekolahnya jam berapa? Jam 6:45. Kalau kelas 6 itu biasanya pulang agak siang ya? Daripada kelas lain? Iya, pulangnya jam 1. Oh gitu. Nah, kalau pulang siang gitu biasanya pagi sarapan atau enggak? Ya sebenarnya sih harus sarapan, tapi berhubung masuknya pagi jadi jarang sarapan. Emang kamu nggak pernah sarapan? Jarang sarapan pagi. Jarang sarapan pagi. Menurut kamu sarapan itu penting nggak? Ya penting, apalagi kalau di sekolahan ada jam olahraga nanti gak kuat. Kalau kamu sebenarnya suka sarapan yang seperti apa? Saya suka sarapan yang gak terlalu berat, pokoknya perut itu terisi. Yang penting perutnya terisi dulu gitu ya? Ya. Nah, berarti kamu itu tipe orang yang suka sarapan yang praktis ya? Iya. Contoh sarapan praktis yang kamu suka itu apa? Roti dan susu. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan design thinking nih. Kemarin tahapan design thinking itu kan ada 5 ya. Mungkin ada yang tahu nih mbak apa aja nih tahapan design thinking? Dari saya dulu ya. Oke. Untuk yang pertama itu ada fase advertise, kemudian yang kedua itu ada fase define. Mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Untuk fase ketiga yaitu fase idea, yang keempat adalah prototype, kemudian yang kelima adalah tes atau uji cobanya. Oke, nah sekarang nih kita masuk pada tahapan design thinking yang pertama yaitu enterprise. Mungkin dari teman-teman sekarang bisa menyampaikan enterprise yang sudah didapat dari hasil wawancara dengan narasumber kemarin. Baik, saya akan menjelaskan fase advertise. Dari wawancara kemarin itu saya mewawancarai siswa SD kelas 6 kebetulan.
Ternyata di sekolahnya itu belum full day, alias dia masuknya sampai hari Sabtu. Dan kebetulan dia itu kelas 6, pulangnya jadi agak siang ya. Soalnya mungkin ada les gitu seperti itu. Saya bertanya karena pulangnya siang itu paginya sarapan atau tidak, ternyata nggak sarapan. Nah, dari situ saya juga bertanya, sarapan itu penting nggak sih buat anaknya? Ternyata jawaban dia itu penting, apalagi pada saat jam pagi itu ada jam olahraga. Jadi kalau nggak sarapan dia bisa lemes atau nggak kuat menjalani aktivitas itu. Ternyata dia itu menjawab dia lebih suka sarapan yang tidak terlalu berat. Contohnya sarapan roti dan susu. Setelah aja dulu ya. Iya. Oke, itu adalah penjabaran langkah dari design thinking yang pertama itu invest. Kemudian sekarang kita masuk pada langkah yang kedua nih. Mungkin dari Kak Isma mau menambahkan. Langkah yang kedua yaitu define sesuai dengan hasil wawancara tersebut. Maka dapat kita simpulkan tujuan kita yaitu mengembangkan bisnis sarapan praktis bergizi yang dapat diminati oleh seluruh kalangan. Oke, nah itu tadi jabaran untuk langkah yang kedua. Nah oke, sekarang kita masukin langkah design thinking yang ketiga, itu kan ada ide. Nah mungkin dari kakak-kakak ini pernah nih mewawancarai dari berbagai kalangan masyarakat ya, tentang apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan untuk memenuhi sarapan di pagi hari. Karena kan kebanyakan orang Indonesia itu suka makan nasi ya, tapi kan kembali ke individunya nih. Terus mungkin dari Kak Rifki pernah mau wawancarai? Dari saya, ini mau saya pernah mewawancarai teman saya. Ketika pagi hari itu apa toh menu sarapannya itu? Yang sering itu kan nasi ya. Tapi kalau dari teman saya itu untuk sarapan nasi itu kurang efisien karena kita itu butuhnya kalau pagi itu kan langsung berangkat ke sekolah ya, Gitu, nggak bisa ya. cepat-cepat untuk Oke, makannya, nah. seperti itu. Oke, dari Kak Isma? Dari saya pernah bertanya kepada teman dan saudara ya. Mereka itu cenderung lebih suka sesuatu yang praktis. Contohnya mungkin ada sereal, terus ada roti, seperti itu. Oh iya ya. Oke, dari Kak Ayu? Untuk saya sendiri itu pernah terjadi di saya sendiri dan adik saya. Kebetulan adik saya itu suka sarapan yang praktis seperti makan roti, sama solai atau dengan minum susu. Oke. Nah, ini kita sudah mendengarkan dari berbagai narasumber ini pengalaman mereka. Nah, memang kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya untuk memenuhi kebutuhan sarapan di pagi hari. Nah, kemudian sekarang kita memasuki pada langkah design thinking yang keempat. Mungkin dari Kak Rifki boleh ditambahkan? Untuk langkah keempat ada tahapan prototype. Untuk langkah keempat ada tahapan prototype. Untuk prototype kita akan membuat sarapan yang praktis, Oh ya. yang efisiensi, ibaratnya dan juga tidak kalah bergizi juga kan. Nah, mungkin dari kesimpulan ide tadi kita akan mengambil sandwich sayur ya. Sandwich buah. Iya, Sandwich oke. buah. Oke, Sandwich jadi buah. karena rotinya juga mengandung protein dan buah-buahnya juga mengandung banyak vitamin sehingga pengemasannya praktis, gizinya juga dapat. Kita mengambil buah karena mungkin buah itu lebih banyak digemari ya daripada sayur. Mungkin banyak dari anak-anak atau kalangan remaja itu yang tidak suka sayur. Jadi Betul. maka dari itu kita memilih yang lebih banyak diminati. Tadi kan sudah mengambil keputusan yang diambil itu sandwich buah ya. Kan beberapa tidak tahu sandwich buah itu bentuknya seperti apa. Nah, sandwich buah itu terbuat dari roti, kemudian dilapisi dengan whipped cream, kemudian diisi dengan buah seperti buah stroberi, buah kiwi, buah jeruk atau buah apa bisa dimodifikasi bisa Berbagai macam berbagai macam buah.
Nah, mungkin itu ya penjabaran dari teman-teman. Jadi mungkin kita memunculkan sebuah ide untuk menciptakan sarapan yang praktis, hemat, bergizi juga gitu ya. Jadi apalagi kalau sandwich buah itu misalkan didiamkan, setahu saya kalau didiamkan di dalam kulkas itu makin enak ya. Karena kalau dibuat sarapan di dingin, dalam keadaan dingin gitu makin lebih enak. Sekarang kita memasuki pada tahapan dissenting yang kelima nih, yaitu tes. Mungkin dari teman-teman nih ada yang mau jabarin tesnya di sini tuh gimana? Baik, tes dalam produk kami itu kita akan memasarkan produk di bisnis kita dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, pegawai kantor, dan juga masyarakat umum lainnya. Jadi bisa dari berbagai macam kalangan. Baik, begitulah teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami dan penjabaran dari kelompok kami. Mungkin nanti untuk tahapan atau langkah-langkah cara pembuatan sandwich buah ini akan kita tampilkan di video ini juga ya. Nanti di akhir mungkin akan ada langkah-langkahnya. Jadi di sini kesimpulannya design thinking itu memang mengajak kita untuk bagaimana menciptakan solusi dari sebuah kebutuhan orang. Jadi di sini desain dua ini tadi adalah solusi yang kami buat, yang kami inginkan untuk kami jadikan solusi dari kebutuhan sarapan dari berbagai kalangan masyarakat. Baik, itulah podcast singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.